Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, lantunan pujian dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang cerah ini, dan semoga penuh dengan keberkahan. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai aktivitas pagi dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sungguh sangat beruntung bagi kita semuanya jika amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salat sunnahnya lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Salat sunnahnya 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan dunia yang begitu luas, salat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka kita berada dalam zimmatullah atau dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 hari ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara kesehatan, secara keamanan, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Al-Qur'an di waktu fajar atau di waktu subuh, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Masya Allah. Jadi sempurnalah kebaikan-kebaikan di waktu ini, sampai Rasulullah SAW mengatakan dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini adalah luar biasa kalau kita menggunakan untuk membaca Al-Quran. Kita bercengkrama dengan anak-anak kita. Kita memberikan nasihat-nasihat ringan kepada anak kita di waktu subuh. Itu efeknya sangat luar biasa dan banyak dilakukan oleh para orang-orang soleh sebelum kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah SAW memberikan petunjuk ke situ, dan tidak ada satupun kejahatan dan keburukan kecuali Rasulullah SAW mencegahnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan membacakan 1 ayat dan kita coba untuk mengupas ayat ini untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-14. Al-Qasas itu artinya cerita-cerita. Ini ayat yang banyak menceritakan tentang para nabi. Namun cerita yang paling banyak dan cerita yang paling sering Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata ketika Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Qur'an itu bukan sia-sia, bukan satu hal yang sia-sia. Karena memang ada banyak kesamaan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah nabi terbesar dari kalangan Bani Israel, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling agung untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ada 3 potongan yang ingin kita sampaikan di sini dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma balagha ashuddahu wastawa. Ketika Nabi Musa alaihi salam balagha ashuddahu, dia sudah mencapai kekuatan,
Mencapai kekuatan maksudnya dia sudah menjadi seorang pemuda yang kuat. Sudah usianya sudah di atas 30 menjelang 40 tahun. Atau sudah pas di umur 40 tahun. Karena umur 40 tahun juga ada rahasia tersendiri. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada doa khusus ketika sudah mencapai umur 40 tahun. Jadi di umur 40 tahun itu bertemu antara dua kekuatan. Yang pertama adalah balagha asyuddahu, dia sudah kuat secara fisiknya. Wastawa itu artinya iktamala aqluhu, dia sudah sempurna akalnya, sudah matang dalam pemikirannya. Berkumpul antara dua kekuatan, kekuatan akal dan kekuatan fisik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Atainahu hukma wa ilma. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam hukman. Hukman di sini artinya hikmah. Dan yang kedua adalah wa ilma, dan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ilmu, betul-betul memberikan hikmah kepada seseorang ketika dia itu sudah sempurna akalnya dan sempurna fisiknya. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada tiga potongan di sini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam yang kita ketahui beliau ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan akhirnya pergi ke daerah Madian. Daerah Madian ini banyak yang mengatakan di daerah Palestina. Tapi kalau misalnya kita lihat petanya itu ya, sekarang ini malah masuknya lebih dekat dengan Arab Saudi. Madian. Nah, lari ke Madian Nabi Musa alaihissalam. Sampai di sana Nabi Musa tidak ada saudara, tidak punya kerabat, tidak punya teman, tidak punya teman di media sosial. Kalau kita sekarang mungkin kalau ke Jakarta atau kita keluar kota, kita nggak ada teman, tapi kita punya teman media sosial. Bisa kita tanya, bisa nggak kamu menemani saya, atau bisa nggak kita berjumpa? Tapi di zaman dulu tidak ada. Pergi ke Madian seorang diri tanpa dikenal oleh siapapun. Namun ketika melihat dua wanita yang mereka kesusahan mengambil air di sumur, karena banyaknya orang mengambil air di situ, maka Nabi Musa alaihissalam dengan spontanitas, tidak mengharapkan pamrih, beliau datang dan membantu dua wanita tersebut. Setelah dibantu, tidak ada kata-kata. Begitu dibantu, selesai. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Ya. Nabi Musa memberikan atau membantu untuk memberikan air kepada kedua wanita tersebut, kemudian beliau berteduh di bawah pohon. Gak ada cerita-cerita, gak ada cerita siapa namanya, di mana alamatnya, gak ada. Begitu dibantu langsung beliau beristirahat di bawah pohon karena keletihan berjalan dari Mesir menuju ke Madian. Namun itu disebut dengan al-ihsan, berbuat kebaikan. Itu disebut dengan al-ihsan, berbuat kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita berbuat ihsan, ketika kita berbuat kebaikan, baik itu kebaikan secara ilmu, kebaikan secara harta, kebaikan secara tenaga, kebaikan apapun yang kita lakukan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu didasari dengan keikhlasan, didasari dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ilmu kepada kita dan Allah akan memberikan hikmah. Apa itu ilmu? Ilmu itu lawan katanya adalah al-jahlu dalam bahasa Arab. Al-ilmu lawan katanya adalah al-jahlu. Oleh beberapa ulama, terutama ulama usul fiqh, dikatakan bahwa ilmu itu adalah idrakus syai' idrakan tamman. Artinya kita mengetahui sesuatu tanpa keraguan, itu ilmu. Kalau kita masih ragu-ragu, ini nampaknya masih bisa dibantah, ini nampaknya masih bisa diperdebatkan, itu namanya bukan ilmu. Itu namanya masih dzan. Itu masih prasangka-prasangka saja. Sekarang ini kan banyak prasangka-prasangka, dzan. Dia itu seolah ilmu, tapi ketika dia itu dikuliti, dia tidak ada apa-apanya. Namun kalau kita mau tahu ilmu sebenarnya itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kalau ada orang yang mau menguliti hadis atau ada orang yang menguliti Al-Qur'an, itu pasti tidak akan pernah bisa. Karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadis yang mutawatir, apalagi hadis yang sahih. Dan ayat Al-Qur'an itu tidak bisa dikuliti oleh orang walaupun ahli bahasa sekalipun,
ahli berdebat sekalipun tidak akan pernah bisa menguluti Al-Quran. Orang yang mau menguluti Al-Quran, dia akan dikuluti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang ingin mencoba untuk mengotak-ngatik Al-Quran, dia akan diotak-atik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan coba-coba kita mengotak-ngatik Al-Quran. Jadi kalau kita ingin diberikan ilmu Al-Quran, ilmu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita berkhidmah kepada umat manusia, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan menjadi orang yang pelit. Kita jadilah orang-orang yang berbuat kebajikan dengan segala macam modelnya. Kita berbuat kebajikan sebagaimana Nabi Musa berbuat kebajikan. Dan itulah rahasia. Jadi kemarin kita ada ngobrol-ngobrol itu, bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di Arab, kenapa enggak diturunkan di Indonesia? Orang Indonesia itu lebih suka tersenyum. Orang Arab itu dulunya, apalagi dulu, itu marah, mukanya itu jarang tersenyum dan sebagainya. Kita mengatakan itu cukup dijawab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui di mana Nabi Muhammad SAW itu diturunkan. Ya, di mana risalah itu diletakkan, bisa jadi di Arab, bisa jadi di Eropa, bisa jadi di Afrika, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Arab karena Allah lebih mengetahui apa hikmah dan tujuan kenapa Rasul SAW diturunkan di Arab. Kita sebagai orang beriman tentunya pertanyaan seperti itu pertanyaan yang receh. Ya, kenapa Arab? Namun kalau kita tahu hikmahnya, di antara hikmahnya kita kemarin ada berdiskusi tentang hikmah, ya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Arab. Ya, jadi orang Arab itu kan terkenal dengan apa? Sifat apa? Jahiliyah. Betul. Dulunya sebelum Islam mereka itu dikenal dengan jahiliyah, penyembah berhala, suka berzina, suka membunuh, suka melakukan riba. Riba dari dulu sudah ada tuh riba, melakukan riba. Kemudian mereka itu tidak bisa bersahabat dengan tetangga dan sebagainya. Namun ada satu sifat yang sangat populer di kalangan masyarakat Arab dari dulu, ya sebelum Rasul lahir sampai sekarang masih mereka bersifat seperti itu. Apa sifatnya? Yaitu sifat dermawan. Mereka itu adalah bangsa yang dermawan dari dulu. Makanya kalau kita lihat tamu cuma 5 orang, tapi yang disembelih apa? Kambing. Kalau kita di Indonesia, kalau misalnya ada tamu, ya 10 orang cuma dihidangkan ikan. Ya, itu kebiasaan kita di sini. Tapi kalau misalnya di Arab, 5 tamu yang datang kambing, 10 tamu ke atas bisa jadi sapi, anak sapi. Dan kalau misalnya 50 orang ke atas bisa jadi unta yang disembelih. Begitu mereka mulianya, begitu mereka dermawannya kepada orang lain, dermawan kepada tetangga, dermawan kepada tamu-tamu yang datang. Bahkan Rasulullah SAW itu ada satu tanah khusus. Rasul punya satu tanah khusus, yang tanah itu dipersiapkan untuk menjamu tamu-tamu. Jadi ada tanah khusus yang dulunya adalah milik orang Yahudi, kemudian akhirnya karena mereka itu berkhianat dengan Rasulullah SAW, tanah itu menjadi milik Rasulullah SAW, dan hasil dari kebun kurma tersebut itu adalah untuk menjamu tamu-tamu yang datang untuk menjumpai Rasulullah SAW. Nah, jadi kedermawanan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dermawan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka itu ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah, ilmu Allah berikan yaitu Al-Quranul Karim, dan hikmah. Hikmah itu diantara maknanya adalah al-isabatu fil qawli wal amal. Hikmah itu selalu atau berusaha untuk benar, untuk berkata-kata benar dalam perkataannya dan dalam perbuatannya. Jadi selalu untuk berusaha untuk benar, mendekati kebenaran. Itu adalah hikmah. Ada yang mengatakan hikmah itulah salamatul aqli. Hikmah itu adalah akal yang sehat. Jadi selama kita mempunyai akal yang sehat, kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan urutan ini, maka kita akan mendapatkan satu anugerah yang sangat besar di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah sempurna akal kita, sudah sempurna kekuatan kita,
di umur 40 tahun ke atas. Itu kita sudah sempurna akal dan sempurna kekuatan. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita berbuat kebajikan, wa kadzalika najzil muhsinin, ketika kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah terbesar, yaitu adalah ilmu dan hikmah. Jadi siapa saja, kita semuanya, para dokter, ya, kemudian orang-orang, para pedagang, karena hikmah itu adalah al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang atau barang yang dicari oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja hikmah itu keluar dari mulutnya seorang dokter. Bisa saja hikmah itu keluar dari orang yang kerjaannya itu kerja serabutan. Bisa saja sebagaimana Luqman Al-Hakim, beliau seorang tukang kayu, tapi Allah Subhanahu wa taala mencatat beliau sebagai orang yang punya hikmah. Luqmanul Hakim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman hikmah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan hikmah. Tapi jangan lupa, sebelum Allah memberikan kepada kita ilmu dan hikmah, jangan lupa kita untuk berbuat kebaikan. Kebaikan dengan ilmu kita, kebaikan dengan harta kita, kebaikan dengan tenaga kita, kebaikan dengan sikap kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah terbesar itu, ilmu dan hikmah kepada kita dan kepada generasi kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.